Kisah misterius Putri Tunjung Biru dari Blambangan. Di ujung timur Pulau Jawa, di tanah Blambangan yang kini menjadi Banyuwangi, bersemayam kisah kuno yang penuh misteri dan keindahan. Kisah tentang Putri Tunjung Biru, seorang putri kerajaan yang terkenal karena kecantikannya yang memukau dan aura mistis yang menyelimuti hidupnya. Namanya masih hidup dalam cerita rakyat, menjadi simbol cinta, kesetiaan, dan kutukan yang melampaui batas waktu. Kerajaan Blambangan, benteng terakhir Majapahit. Blambangan dikenal dalam sejarah sebagai kerajaan terakhir pewaris Majapahit di ujung timur Jawa. Setelah Majapahit runtuh, Blambangan berdiri sebagai penjaga nilai-nilai lama, mempertahankan tradisi Hindu-Buddha di tengah arus Islamisasi yang melanda Nusantara. Disinilah kisah Putri Tunjung Biru berawal, di masa ketika perang, politik, dan tahayul saling berpadu membentuk kisah cinta tragis yang tak terlupakan. Kerajaan Blambangan kala itu diperintah oleh Raja Menak Jinggo, seorang penguasa sakti yang dikenal garang namun bijaksana. Ia memiliki seorang putri tunggal yang lahir pada malam purnama dengan tanda bunga teratai biru yang mekar di kolam istana. Karena keajaiban itu, sang bayi dinamakan Tunjung Biru, yang berarti bunga teratai berwarna biru langit, lambang kesucian dan keanggunan. Kelahiran sang putri dan pertanda langit. Menurut legenda, kelahiran Putri Tunjung Biru disertai cahaya kebiruan yang melingkupi istana Blambangan. Para resi kerajaan menafsirkan bahwa sang putri akan menjadi pembawa kedamaian, tetapi juga menjadi penyebab datangnya perpecahan besar di masa depan. Sejak kecil, Tunjung Biru menunjukkan kecerdasan dan kehalusan budi yang luar biasa. Ia pandai menembang, menari, dan menguasai ajaran kesusastraan Jawa kuno. Namun, keindahan parasnya menjadi sumber kecemasan sang raja, karena banyak pangeran dan bangsawan dari kerajaan lain yang datang melamar, bahkan berperang untuk memperebutkannya. Pertemuan dengan Pangeran Majapahit. Dalam salah satu versi cerita, Pangeran Kertawirya, keturunan dari dinasti Majapahit, datang ke Blambangan untuk menjalin aliansi. Ketika matanya bertemu dengan Putri Tunjung Biru di taman istana, seolah waktu berhenti. Keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun, cinta mereka tidak disetujui oleh Raja Menak Jinggo. Sang raja tahu bahwa Majapahit dan Blambangan memiliki sejarah panjang yang rumit. Hubungan cinta itu bisa membawa petaka bagi kerajaannya. Namun cinta Tunjung Biru dan Kertawirya terlalu kuat untuk dihentikan. Mereka menjalin hubungan rahasia, bertemu di bawah cahaya bulan di tepi telaga istana. Di tempat itulah, Tunjung Biru bersumpah bahwa cintanya akan abadi, bahkan jika tubuhnya hancur dan rohnya terpisah dari dunia fana. Perang, pengkhianatan, dan kutukan. Sayangnya, hubungan rahasia itu terbongkar. Raja Menak Jinggo murka. Ia menganggap tindakan putrinya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Blambangan. Kertawirya pun diusir dan terpaksa kembali ke Majapahit. Dalam amarah dan kesedihan, Menak Jinggo memenjarakan putrinya di dalam taman istana yang dikelilingi air, tempat bunga-bunga teratai biru tumbuh di permukaan. Namun, takdir berkata lain. Tidak lama setelah itu, Blambangan diserang oleh pasukan dari Majapahit yang dipimpin oleh Arya Penangsang, salah satu jenderal muda yang mengincar kehancuran Menak Jinggo. Dalam pertempuran sengit itu, istana Blambangan hancur, dan Putri Tunjung Biru dikabarkan hilang tanpa jejak. Beberapa versi mengatakan ia bunuh diri dengan menceburkan diri ke telaga sambil mengenakan kain biru kesayangannya, bersumpah akan menjadi roh penjaga tanah Blambangan. Versi lain menyebutkan ia diculik oleh pasukan Majapahit, lalu menghilang di tengah kabut hutan Alas Purwo, tempat yang hingga kini dianggap angker dan suci oleh masyarakat setempat. Legenda dan jejak spiritual Tunjung Biru. Hingga kini, masyarakat Banyuwangi percaya bahwa roh Putri Tunjung Biru masih menjaga wilayah Blambangan. Ia disebut-sebut sebagai penjelmaan Nyi Roro Kidul dalam bentuk yang lebih lembut, bukan penguasa laut selatan, melainkan pelindung pantai timur Jawa. Banyak nelayan yang mengaku melihat sosok perempuan berwajah pucat dengan kebaya biru muda menampakkan diri di atas ombak saat fajar menyingsing. Dalam tradisi lisan masyarakat Blambangan, Putri Tunjung Biru sering dipuja dalam ritual selamatan laut dan tumpengan Banyuwangi. Masyarakat percaya, jika seseorang memuja dengan tulus dan tidak tamak, sang putri akan memberi pertolongan, terutama bagi pelaut dan petani yang menggantungkan hidup pada alam. Salah satu tempat yang sering dikaitkan dengan keberadaan roh Tunjung Biru adalah Telaga Biru di Alas Purwo, tempat airnya memantulkan warna kebiruan di bawah sinar bulan. Banyak orang datang berziarah ke sana, memanjatkan doa atau sekadar merasakan ketenangan yang disebut berasal dari getaran suci sang putri. Simbol cinta dan pengorbanan. Di balik kisah mistisnya, legenda Tunjung Biru memuat pesan moral yang dalam. Ia melambangkan cinta sejati yang suci namun tragis, dan juga konflik antara cinta pribadi dan kewajiban terhadap kerajaan. Seperti banyak perempuan bangsawan di masa lampau, hidupnya dikorbankan demi kepentingan politik. Namun, keabadian kisahnya membuat namanya tetap hidup hingga kini.
Banyak seniman dan penulis mengangkat kisah Putri Tunjung Biru sebagai simbol kecantikan yang abadi dan jiwa yang tak pernah tenang, menjelma menjadi bagian dari mitologi spiritual Jawa Timur yang kaya akan cerita gaib dan legenda. Jejak dalam sejarah dan budaya. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa kisah Tunjung Biru mungkin berakar pada figur sejarah nyata dari keluarga bangsawan Blambangan yang hidup di masa akhir Majapahit. Dalam Babat Blambangan dan Serat Damarwulan, disebut adanya Putri Blambangan yang menjadi perebutan antara Damarwulan dan Menak Jinggo. Kisah klasik yang menggambarkan pertarungan antara cinta, ambisi, dan pengkhianatan. Meski nama Tunjung Biru mungkin merupakan bentuk puitis atau metaforis, kisah ini menandakan posisi penting perempuan dalam sejarah Jawa Timur. Mereka bukan sekadar simbol kecantikan, tetapi juga penjaga kehormatan, spiritualitas, dan identitas budaya daerahnya. Sahabat Facebook Tante Yuni yang berbahagia. Kisah Putri Tunjung Biru dari Blambangan adalah perpaduan antara sejarah dan legenda, antara fakta dan mistik. Ia adalah putri yang menjadi lambang cinta dan pengorbanan, juga penjaga gaib tanah ujung timur Jawa. Sampai kini, namanya masih disebut dalam doa dan ritual, seolah roh lembutnya masih mengawasi laut biru dan kabut alas Purwo yang sunyi. Dalam setiap desir angin dari Selat Bali, masyarakat percaya, Putri Tunjung Biru masih ada. Ia tak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah menjadi bagian dari alam, menjadi cahaya biru di atas air, menjadi legenda yang terus hidup dalam hati orang Blambangan.